Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majlis yang berbahagia ini dalam rangka salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fid din, yakni pendalaman agama. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfulan ojo manut sira kabeh kaum muslimin kaum mukminin ma laisa laka bihi ilm ing barang kang sira iku ora ngerti ilmune. Innas sam'ah krana setuhune pangrungon wal basara lan paningalan wal fuada lan ati kullu ulaika kana anhu mas'ulah sekabehane niku benjang ten ngersane Gusti Allah badhe ditedeni pitanggung jawaban. Wonten ayat menika Allah taala melarang kaum muslimin kaum mukminin dalam rangka melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu fardu atas setiap pribadi muslim. Maka dengan dalil ini dari Al-Quran dan Sunnah, para ulama yakni menempatkan ranking yang pertama di dalam syarat diterimanya amal ibadah, ya, itu dengan ilmu.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fahuwa rad." Man utawi sapane wong amila iku kang ngamalake amalan ing suwijine amalan, amal ibadah. Laisa ali amruna kang amal ibadah, amal saleh niku wau mboten enten amruna perintah saka ingsun, tuntunan saka ingsun, ilmu saka ingsun, fahuwa rad ai mardud. Nggih, mongko ditolak amal ibadah nih. Para ulama sepakat, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya mereka sepakat, ya, di dalam apa? Di dalam satu kaidah usul, al-aslu fil ibadatil butlan. Hukum asal ibadah itu tertolak kecuali yang ada ilmunya, kecuali yang ada perintahnya, kecuali yang ada tuntunannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, iya. Kalau kita pernah nyantri, tentu kita akan pernah baca satu kitab namanya Matan Zubat. Kitab fikih dalam bentuk nadhoman, ya. Di situ ada salah satu bait syairnya yang berbunyi, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man lan utawi saben-saben sopone wong bighairi ilmin tanpa ilmu ya'malu iku amal ibadah, a'maluhu mardudatun mongko utawi amal ibadane tiyang niku wau mardudatun ditolak, la tuqbalu ora diterima. Nggih, niki mukadimah sebelum kita mengkaji kitabul ilmi niki dari saya. Jadi sebetulnya rujukan saya tidak hanya satu kitab, tapi ada 3 kitab. Kebetulan tadi hujan, ya, ternyata salah bawa kitab, ya. Jadi kitabnya ini yang saya bawa cuma 2, yang satu double 2. Ya, itu demikian, ya. Itu demikian. Tapi saya kalau ngaji kitab tidak bisa hanya satu kitab, bisa 3, 4, 5 kitab saya jadikan, saya jelaskan. Dan madhab itu tidak hanya madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sebagai pembanding, biar kita buka wawasan kita. Itu demikian, ya. Ini faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Kita masuk pada bahasan kitab, yakni al-faslul awal. Jadi pasal yang pertama. Pasal niki bahasa Arab, faslun. Jadi faslun itu ada maknanya kelas. Fi ayyi faslin jalasta. Jadi kelas berapa kamu duduk, kan begitu, ya, fasl. Nah, fasl ini satu tempat ruangan yang ada batasannya. Itu demikian. Jadi faslul awal, jadi pasal pembahasan di yang awal ini ada batasannya, awal, yang awal ini. Nanti yang kita bahas apa? Ta'riful ilmi, definisi daripada ilmu. Ilmu itu apa? Lughatan, ya, secara bahasa naqidul jahl. Naqid, ya, naqadayan qadu naqdan, ya. Naqidun, nah, itu maknanya apa? Alladzina yanquduna ahdallah. Naqad itu maknanya apa? Bangunan sudah ada di eker-eker, di bubrah, itu yang kudu. Naqidul jahl, ilmu itu naqidul jahl, maknanya bubrah bangunan kebodohan. Jadi kebodohan itu kita ibaratkan satu bangunan di bubrah kali ilmu. Nah, niku maknane ilmu niku nakidul jahal, sing bubrah kebodohan. Nggih,
Niku demikian. Jadi orang muslim itu dalam surat Al-Isra tadi yang saya bacakan sebagai muqaddimah, ya, dilarang melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi mboten angsal. Ini larangan dari Allah. Kenapa? Karena jalan di dunia ini cuma dua. Allah Ta'ala berfirman, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Mongko ora ono sakwise kebenaran kejaba dhalal. Dhalal niku napa? Kesasar, tersesat. Maka ndak ada jalan alternatif ketiga, ini ndak ada. Salah langkah sudah sesat. Ya, itu demikian. Makanya kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Jadi secara bahasa naqidul jahal wa huwa, ya, sedangkan dia itu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yakni mendapatkan sesuatu yakni dengan hakikat yang sebenarnya seperti ini. Ini apa, minuman kemasan, ya, itu mereknya Fit, nah, itu gitu. Jadi yang mereknya Fit, minuman kemasan yang berupa gelas itu ukurannya sekian. Loh, itu kita dapatkan hakikat sebenarnya. Ya bentuknya begini. Jadi tidak dengan kalau dilihat begini, oh ini Fit itu bentuknya begini, enggak. Ya, tidak seperti orang buta melihat gajah, begitu megang ekornya, oh gajah itu koyok pecut. Nah, enggak begitu. Ada yang megang kakinya, oh gajah itu ternyata koyok gelugu kayu kelopo. Ya, oh gajah itu koyok kipas, enggak begitu. Jadi melihat pada hakikat yang sebenarnya, maknanya ilmu itu yakni apa? Kita melihat di cahaya yang terang benderang, jadi tahu betul hakikatnya. Ya, gajah itu ya kayak begitu itu. Nah, itu demikian. Ini ilmu istilahan. Jadi menurut istilah ada lughatan, ada istilahan. Istilah itu menurut dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ya, faqad qala ba'du ahlul ilm wa ma'rifah. Ilmu itu sebagian para ulama yakni adalah ma'rifah. Ma'rifatullah, mengilmui tentang Allah. Ma'rifatur Rasul, mengilmui tentang Rasul. Ya, ini ma'rifah. Ya, itu. Wa huwa diddul jahl, lawan dari jahil, bodoh itu al-ilm. Ya, itu. Wa qala al-akharuna min ahli al-ilmi innal ilma awdahu min ayyu'rafah. Ya. Jadi ilmu itu yakni menerangi, yakni menjelaskan dari apa definisi sesuatu. Itu demikian. Jadi ini definisinya apa? Definisi itu apa? Batasan yang membatasi. Yang di luar tidak bisa masuk, yang masuk tidak bisa keluar, itu definisi. Ya, itu demikian. Definisinya manusia. Manusia itu khayawanun natikun, hewan yang bicara. Nah, kalau khayawan saja tanpa ada natikun, ya nanti sapi ya sama dengan manusia nanti. Karena definisinya cuma khayawan. Ya, itu khayawanun natikun akilun, ditambahi akilun juga nanti apa? Orang gila tidak masuk manusia karena ada akilun. Nah itu gitu, itu namanya definisi. Dan ilmu ini yang menjelaskan definisi itu ilmu. Ya, jadi orang bisa memberikan definisinya sesuatu, takrifnya sesuatu itu dengan ilmu. Ya, ada demikian. Kemudian kata sang muallif yang menyusun kitab ini, walladzi ya'nina huwal ilmu syar'i. Ilmu yang kami maksud di dalam kitab ini adalah ilmu syar'i. Apa ilmu syar'i? Ilmu yang datangnya dari Allah, disampaikan lewat Rasulnya, ya, diajarkan kepada sahabatnya. Jadi diterima sahabat dari Rasul, Rasul
dapat dari malaikat Jibril, datangnya dari Allah. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu ini. Sehingga apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Jadi barang siapa yang melangkahkan kakinya di suatu jalan, ya, itu yang dimana langkahnya itu semata-mata karena mencari ilmu, maka sahala itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Sahala yusahhilu tashilan tashilatan tashalan tishalan musahhalan fa huwa musahhilun, dan seterusnya, ya, tashil, ya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan, pakai fi'il madhi. Dalam bahasa Arab pakai fi'il madhi ini terkandung makna pasti. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah pasti mudahkan baginya jalan ke surga. Jaminan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya, menunjukkan sangat mulianya yang dicari, sehingga melangkah menuju tempatnya saja itu sudah ada jaminan surga, dimudahkan ke surga. Itu karena saking mulianya, ya. Belum lagi di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasul fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Rasul bersabda, inna lillahi sayyaratan minal malaika. Allah punya sayyaro. Sayyaro ini apa sekarang? Kendaraan. Allah punya sayyaro dari kalangan malaika. Ya, yatlubuna majalis zikr, yang mencari majelis zikir. Zikir di zaman Rasul, Al-Qur'an dan Al-Qur'an dijelaskan oleh Rasul, itu majelis zikir. Malaikat itu mencari. Kemudian setelah didapatkan di situ ada majelis ilmu. Ya, di mana Al-Qur'an diajarkan, di mana sunnah diterangkan, maka malaikat turun. Di dalam riwayat yang lain, innal malaikata la tadau ajnihataha, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, ya, litalibil ilm, bagi para pencari ilmu yang ada di majelis-majelis zikir, ya, ridham bima yasna, ridham bima yatlub dalam riwayat yang lain. Karena ridho apa yang dilakukan, yang diperbuat orang di majelis taklim. Karena ridho yakni terhadap apa yang dicari di majelis taklim, ya, itu datang malaikat menaungi dengan sayapnya. Tidak hanya itu, tapi datangnya malaikat itu di dalam riwayat yang lain Rasul jelaskan yu'amminunahu, jadi mengaminkan apa yang diminta di dalam majelis taklim, apa yang diinginkan orang-orang yang menuntut ilmu supaya jelas gamblang di hadapannya jalan menuju akhirat. Ini hanya dengan ilmu, ya, maka diamini oleh para malaikat. Kemudian tidak hanya itu, ya, di dalam riwayat yang lain yastaghfiruna lahum, para malaikat itu memohonkan ampun orang-orang yang ada di majelis ilmu. Ini menunjukkan apa? Sangat mulianya yang dipelajari ini, sangat agungnya, ya. Itu demikian. Sampai malaikat datang, malaikat mengamini, malaikat memohonkan ampun. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hatta namlah, sampai semut fi juhadiha, di dalam lubangnya, yakni yastaghfiruna lahum, memintakan ampun. Orang yang ada di majelis taklim ini, orang yang mengajarkan kebaikan, Al-Qur'an, mengajarkan sunnah, orang yang belajar Al-Qur'an, belajar sunnah, itu mereka dimohonkan ampun oleh semut-semut yang ada di liang. Wa hattal hitan fil bihar, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, berapa jumlahnya semut yang ada di lubang? Berapa jumlahnya ikan yang ada di lautan? Tidak terhitung. Ya, itu demikian. Ini pemberitahuan Rasul, yang berbicara Rasul. Ya, itu demikian. Jadi
Yang kami maksud ini adalah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i itu apa? Wal murad bihi, yang dimaksud dengannya ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmun ya iku ilmu ma anzalallah kang nurunake Gusti Allah. Iman iki barang anzala kang wis nurunake sapa Allahu Gusti Allah ala rasulihi ing atase rasulnya ya. Ini utusane Gusti Allah minal bayinat, minnya ini lil bayan, menjelaskan mah ya. Itu minal bayinat kang rupa penjelasan, itu yang dijelaskan oleh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal huda, dan juga petunjuk. Fal ilmul ladzi fihi sana wal madah, ilmu yang di dalamnya ada sanjungan dan pujian. Huwa ilmul wahyi, yaitu ilmu wahyu yang datangnya dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah disampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini ilmun ma anzalahullahu faqat, ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala saja, faqat ya. Itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sampun dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya gitu. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki dengannya khairan, kebaikan, yufaqihu, maka dia akan difahamkan di dalam masalah agama. Jadi barang siapa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kebaikan, kebaikan ini apa? Hidayatut taufik oleh sebagian ulama. Apa hidayatut taufik itu? Kemampuan melihat yang benar itu benar, dan kemampuan mempraktekkan mengikuti kebenaran. Tidak semua orang mampu melihat yang benar itu benar, tidak semuanya. Kadang-kadang dibalik. Nggih, barang haram niku ketokane jenengan imut waktu zamane Pak Harto enten SDSP enten por halal napa haram? Yo halal. Ya nah. Halal. Lho nggih niku fatwa lho niku. Lho saestu niku. Resmi ya. Niku barang haram ketok halal. Mboten tiang pendidikane S1, mboten profesor, doktor. Nggih. Jadi tidak jaminan orang yang tahu kebenaran itu pasti dia mampu mengikuti kebenaran. Kadang-kadang penglihatannya itu dibalik. Makanya ada doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Lho ngaten. Allahumma do Gusti Allah arina mugi panjenengan tinggalaken ing kita al haqqa barang sing bener, haqqon ketinggalan bener, warzuqna mugi panjenengan paring rezeki ing kita itibaa ingkang rupi saged ngikuti kebenaran. Niku rezeki dari Gusti Allah. Enggak semua orang tahu kebenaran. Wah iki sunah Rasul iki ono dalile mesti melok. Mboten sedanten. Lho niku ngoten. Jadi hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan. Makanya doa ini ya senantiasa kita doakan sehabis sholat ya. Allahumma duh Gusti Allah arina mugi panjenengan ntingalaken ing kita al haqqo barang sing bener, haqqon ketinggalan bener, warzuqna mugi panjenengan paring rezeki ing kita itibaa mampu ngikuti ngelampahi kebenaran tersebut. Ya, itu demikian. Banyak orang paham sholat malam itu dapat pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya. Tapi beberapa banyak orang yang paham itu tidak mampu melaksanakannya. Enak turu, enak ngoro, enak ngiler. Nah itu begitu ya. Itu gitu. Wa arinal batila batilan mugi panjenengan tinggalaken ing kita al batila barang sing batil batilan ketinggalan batil. Pun diwalik barang batil ketinggalan hak. Lho niku kata niku. Barang batil ketinggalan hak.
Nggih dibalik, bukan ndak berpendidikan. Warzuqna ijtinabah, mugi jenengan paring rezeki ing kita ijtinabah saged nebi barang sing batil. Nggih niku. Tapi sakniki barang batil ketinggalan bener. Contohnya napa? Contohnya selingkuh itu niki menghalalkan yang haram. Nek ngaku iku barang iku haram, gak indah iku haram, cek lumayan. Nggih, barang haram di lah. Ya, niku. Nggih, niku barang batil ketinggalan bener lho niku ngoten. Nggih, niku. Jadi di sini wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala kebaikan maka akan difahamkan dalam masalah agama. Ya, difahamkan masalah agama. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan furqan pada dirinya. Nopo furqan niku? Pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara jalan neraka jalan surga, pembeda antara halal dan haram. Lho niku ngoten. Nggih, niku ngoten. Jadi ada furqan. Ya, di dalam dirinya kalau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan furqan. Yakni pembeda antara yang hak dan yang batil, jalan surga, jalan neraka, yang halal, yang haram, saged bedaaken. Nek ten awak ini ki mboten enten furqan karena ndak punya ilmu, mboten enten, mboten saged. Nggih, kula nate napa? Safar ten Blitar. Nah, mampir ten warung, nah, kula nedha ten mriku enten gorengan dideh. Ajenge anduk niku. Semerap dideh nggih. Nek Jogja niku saren. Nah, getih sing di haram napa mboten gitu. Ngoten. Lho ngoten niku kula begitu ningali nedha napa, Pak? Wah, mboten siyos kula. Kula ngunjuk mawon sik kula mendhet napa niki teh botol kula buka kula unjuk. Bu, niki kok enten dideh niki kok anu kok disade jenengan mboten semerap nek niki haram napa. Nggih semerap Pak, tapi niki senengane Pak Mudin terus. Mangka niku lho nggih sadean. Wah, jadi di negeri kita ini jadi seseorang figur itu dijadikan teladan betul. Makanya hati-hati kalau jadi figur ngoten niku nggih harus diperhatikan itu. Ngoten. Nek gurune ae kencing berdiri, muridnya kencing berlari melayu ambek. Lho niku ngoten, nggih. Niki. Kemudian dalil yang kedua yang disitir oleh sang muallif yang menyusun kitab ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Jadi Rasulullah bersabda, innal anbiya, inna ini yakni apa? Harfun, huruf litakid, untuk menguatkan. Jadi dimulai dengan inna, setuhune, jadi sesungguhnya para nabi, ini jamak ya dari nabi anbiya, lam yuwarrisu, mereka tidak mewariskan dinaron, dinar wala dirham. Jadi para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dirham. Oleh karena itu ya, ketika Rasulullah wafat, tanah Faidak ya, yang peninggalan Rasul waktu apa? Perang Khaybar diambil oleh Abu Bakar,
taruh di Baitul Mal dengan dalil ini. Dan sahabat tidak ada yang mengingkari kecuali Syiah. Syiah itu menuduh Abu Bakar itu kurang ajar, Umar itu kurang ajar. Nah, itu begitu. Sehingga apa? Mereka setiap habis sholat melaknat dua sahabat ini. Di dalam sholat pun dilaknat oleh mereka. Ya, itu tanah warisannya Rasulullah dirampas, dimasukkan Baitul Mal. Ya, ini. Kemudian tidak hanya itu, Fatimah ditendang, jatuh, diinjek sama Umar. Waktu itu hamil tua, keguguran anaknya yang bernama Muqsin meninggal. Ya, di kandungan. Ini. Kalau orang dengar cerita kayak gitu, apa kira-kira ya tidak ada perasaan benci pada sahabat? Maka jawabnya ada. Ya, ini kisah-kisah palsu, kisah-kisah yang diadakan oleh kaum Syiah, yakni untuk menyudutkan, untuk menjatuhkan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Padahal dalilnya jelas, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Wa innama, dan ini ada kalimat innama itu adatul hasr. Apa adatul hasr itu Ustaz? Meringkas, innama ananging pestine ga ono liyane luwes. Sesungguhnya hanyalah, yaitu sudah. Ya, innama warrasu. Ya, sesungguhnya hanyalah mereka mewariskan al-ilma, ilmu. Para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dinar dirham tapi ilmu. Faman akhadahu, ya, mongko utawi sopone wong kang ngalap hu ing ilmu niku wau akhadha bihaddin wafirin. Berarti dia mengambil bagian yang penuh dari warisan para nabi. Jadi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sehingga jalan kita saja sudah ada jaminan dimudahkan masuk surga. Kalau faham agama, ya, maka berarti kita dikehendaki sebagai ahli surga. Ya, itu demikian. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqqu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan ini apa? Surga. Hidayatut taufik, mampu melihat yang benar itu benar, mampu mengikuti kebenaran. Ya. Itu hidayatut taufik. Cirinya apa? Difahamkan masalah agama yang asalnya samar-samar, asalnya ndak jelas, yang asalnya gelap jadi terang benderang dengan ilmu. Ya, itu demikian. Kemudian sang muallif mengatakan wa minal ma'lum annal ladzi warasahul anbiya'u innama huwa ilmu syari'atillah wa laysa ghairahu. Ya, dan yang memang sudah diketahui bahwasannya yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu syariat yang datangnya dari Allah, bukan lainnya, bukan ilmu yang disanjung, yang dipuja di dalam Al-Quran. Sanjungan-sanjungan Allah kepada orang yang berilmu itu bukan ilmu matematika, biologi, bukan ilmu kimia, bukan. Iya, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu demikian. Ma warrasulin nasi ilmas sina'at. Tidaklah para rasul, para nabi itu mewariskan kepada manusia ilmu teknologi, ya, sina'at, wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkaitan dengan ilmu teknologi, bukan, bal sebaliknya, bahkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata, tatkala datang di kota Madinah, wajadan nasa yu'abbiruna nakhl, mendapatkan orang-orang itu yu'abbiruna nakhl. Nek salah niku dinapaken dikawinaken ya namanya. Nah, niku yu'abbiruna bahasa Arab. Ya, itu mengawinkan korma. Jadi korma itu dikawinkan, ya.
Itu waktu Rasulullah datang di kota Madinah, mendapatkan orang-orang itu mengawinkan pohon korma. Kemudian Rasul berkata kepada mereka, qala lahum lamma ra'a min ta'abihim kalaman, ya, maka Rasul berkata kepada mereka tatkala melihat mereka itu bercapek-capek, yakni apa? Menyilangkan korma itu. Maka Rasul berkata, ya, yakni annahu la hajata ila hadza, ya, ndak perlu lah apa sih angel-angel ngono iku, wis gak perlu, wis gak usah disilangno ae. Akhirnya sahabat nurut ngikuti Rasul, fafasada, hasilnya rusak, ya. Jadi tahun anunya itu rusak, ya, itu. Kemudian Rasul berkata kepada mereka, antum a'lamu bisu'unid dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara ilmu dunia kalian. Jadi ilmu dunia ini Rasul kalah dengan kita, apalagi saat ini, ya. Tapi ilmu yang disanjung, yang dipuji oleh Allah itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ilmu syariah, ya. Itu demikian. Maka sang muallif yang menyusun, yang menulis kitab ini mengatakan, lau kana hadza huwal ilmu alladhi alaihi sana, ya, jikalau adalah ini, yaitu ilmu yang dimaksud, ya, yang di dalamnya itu ada pujian sanjungan, ya, itu lakana Rasul a'lam, sungguh Rasulullah manusia yang paling tahu. Ternyata Pak Rasul tidak tahu. Maka sanjungan pujian kepada ilmu dan orang yang berilmu dalam Al-Quran itu adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ya, itu demikian. Ya, ini. Jadi lianna aktsara may yusna alaihi bil ilmi wal amal huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang paling banyak dipuji, dipuja, disanjung oleh Allah akan ilmu dan amalnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu yang datangnya dari Allah disampaikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idzan, nek ngono, idzan fal ilmu syar'i, mongko ilmu syar'i, huwallazi yakunu fi sana, dialah yang ada di dalamnya pujian, wa yakunul hamdu, sanjungan pujian li fa'ilihi, bagi pelakunya. Walakinni ma'adzalik, akan tetapi aku, katanya sang muallif yang nyusun kitab ini, ma'adzalik, bersama itu, yakni la unkiru ayyakuna lil ulumil ukhra faidatan, akan tetapi aku tidak mengingkari bahwasanya ilmu yang lain itu ada faedahnya, ndak ingkari aku, ya. Ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ya, ilmu macam-macamnya ilmu itu saya tidak mengingkari kalau di situ banyak faedah yang besar, ya, itu. Lakinnahu faidatun haddata haddaini, akan tetapi ilmu dunia itu yang mendatangkan faedah ada dua batasan, ya. In a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillahi wa tanfa'a bi ibadullah fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Jika ilmu dunia itu membantu, bisa membantu dalam rangka taat kepada Allah, dan ilmu dunia itu bisa menolong agama Allah, dan ilmu dunia itu bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, bagi manusia, maka yang demikian itu ilmu yang baik dan ilmu yang maslahat. Qad yakunu ta'allumuha wajiban, kadang-kadang hukum belajarnya itu bisa sampai wajib. Contoh, ya, di sini tidak ada dokter, orang sakit meninggal, sakit nggak ada yang nangani,
Maka ini belajar ilmu kedokteran itu jadi hukumnya apa? Wajib. Nah, itu demikian. Atau ada dokter laki-laki, sedangkan wanita kalau melahirkan yang nangani harus wanita. Tidak ada. Maka kita punya anak wanita punya kewajiban untuk belajar. Wajib hukumnya jadinya. Karena dibutuhkan. Termasuk teknologi peperangan, bikin senjata bisa jadi wajib. Ya, karena apa? Negara itu disegani negara yang lain kalau senjatanya kuat. Nah, itu. Kenapa orang segan sama Amerika? Kenapa sama Rusia? Karena persenjataannya kuat. Loh, itu demikian. Maka untuk menjadi kuatnya negara kita, supaya berwibawa negara kita, maka dibutuhkan para ahli-ahli, orang-orang yang bikin senjata. Itu demikian, ya. Ini bikin rudal, bikin pesawat siluman dan lain sebagainya, ya. Itu. Idza kana dakhilan fi qoulihi ta'ala, apabila itu masuk pada firman Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, ya, wa a'iddu, nggih niku, dan persiapkanlah, niki fi'il amr, a'adda yu'iddu, wa a'iddu, persiapkan oleh kalian wahai kaum muslimin, lahum, untuk menghadapi orang kafir, ya, mastata'tum, dari apa yang kamu mampu, min kuatin, yang berupa kekuatan yang kamu mampu. Surat Al-Anfal ayat 60. Mirribatil khail, daripada penambatan kuda. Ya, dari situ apa? Perintah Allah untuk mempersiapkan senjata bagi orang-orang muslim, yakni itu fardu, ya, negara kita, maka harus itu, ya. Jadi entah berapa persen dari APBN itu digunakan untuk beli senjata, diperkuat angkatan persenjataannya. Loh, itu demikian. Ini Al-Quran ini, ya. Belajar teknologi tentang itu bisa wajib. Kalau memang tidak bisa, loh, itu demikian, ya. Ini. Jadi walaupun ilmu dunia, tapi bisa sampai kepada hukum wajib. Wa qad dzakara katsirun min ahli ilmi anna ta'alluma sina'at fardu kifayah, dan sungguh telah menyebutkan kebanyakan dari para ulama, yakni mempelajari teknologi itu hukumnya fardu kifayah. Fardu tapi kifayah. Napa fardu kifayah niku? Nggih, nek wonten tiyang sing nyukupi, yang lain gugur kewajibannya. Lho ngoten. Nek enten dokter ten mriki sing nyukupi ngobati, sing liyane itu belajar ilmu kedokteran sunnah. Nggih, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, setiap individu wajib untuk melaksanakannya. Kinten-kinten utama pundi fardu ain kali fardu kifayah? Ayo. Fardu ain, regu ah. Nggih. Ini ulama beda pendapat. Ulama ikhtilaf. Kalau di sisi dari hukumnya ya utama fardu ain, tapi kalau di sisi maslahatnya lebih utama fardu kifayah. Soalnya apa? Fardu kifayah itu menggugurkan orang lain, jadi tidak wajib. Gara-gara loh, itu begitu. Ya, ini ulama beda pendapat. Ya, di sini kita harus paham. Jadi karena apa, situasi dan kondisi. Wa dzalika li anna an-nasa la budda lahum min awanin yutabbiqunaha wa yasrabuna biha wa ghairu dzalika min al-umuri allati yantanfi'una biha. Ya, yang demikian itu karena manusia mereka la budda, harus, tidak bisa tidak. Jadi mereka itu lahum min awanin, dia punya bejana-bejana, ya, aniyah, ya, bejana-bejana yutabbikhuna, yang dia untuk masak, panci. Nggih, kinten-kinten enggak ada panci sedanten apa? Oh nggih.
Nggih, ngono nek gak ono panci gak iso masak Ustaz. Ketokane remeh tapi dibutuhno. Lah nek gak ono bingung wong. Lah itu begitu. Ya, maka di sini perlu teknologi untuk bikin panci. Wa yasrabuna biha atau bejana yang untuk minum. Wa ghairi dzalika dan selain itu minal umuri lati dari perkara-perkara yang yantanfiuna biha yang manusia bisa ngambil manfaat dengannya. Fa idza lam yujad ya mongko nalikane ora ditemokno mayakumu bihadil masani tiang kang saged negakaken ing iki pabrik masnak masonik nggih. Nah, nek gak ono wong gawe pabrik, gak ono pabrik. Jadi gak ono apa? Panci, gak ono sutil, gak ono wajan, bingung wong. Nggih, niku. Maka soro ta'allumuha, maka menjadilah nggih. Soro niku menjadi, nek cara Jawa soro niku niki bahasa Arab, nggih. Soro menjadilah ta'allumuha mempelajarinya itu fardu kifayatin fardu kifayah wa hadza lan utawi iki iku mahalu jidalin jadi tempat jidal apa debat adu argumentasi baina ahli ilmi di antara para ulama ini. Yang perkara-perkara ini yang beda pendapat, beda boleh dalam Islam, nggak harus sawerno, nggak harus ndak. Kadang-kadang kita itu ya karena yang dikaji juga melulu itu saja, akhirnya apa kalau ada orang yang ndak sama dengan dia dianggap salah. Padahal ulama nulis kitab itu apa? Ada kitab mukhtasar. Mukhtasar niku ringkesan-ringkes-kes kados napa Sulam Safinah. Wis gathik dalil wis niki carane ngene. Enten malih ndukure Sulam Safinah kitab napa kinten? Nggih. Takrib. Nah, niku enten malih ndukure malih Tadhib. Enten dalile cuma dereng enten pembanding. Iki sahih ndak? Ulama ini berpendapat gini dalilnya belum ada pembanding. Kalau sudah sampai i'anatut thalibin baru ada pembanding. Oh iki pendapat ngene iki sing kuat iki. Tapi nek sik belajar tekan kene kegondelan iki. Keliru kon. Nggih. Tapi kalau tahu, oh alah, saiki dalil mundi wis iki. Sahih. Ya sudah wis. Ya, selesai. Enggak aku ruku iki kok ya wis lho nek sampean terus sampean niku ya wis cekelan. Ya, itu gitu. Memang enggak sama orang itu di masyarakat itu ada tiga ini. Ya, manusia itu apa? Masyarakat itu tiga ini. Pertama orang awam. Yang kedua thalibul ilmi pelajar. Yang ketiga ulama. Ulama ini yang berhak berfatwa. Karena surutul fatwa, syarat berfatwa itu terpenuhi. Menguasai ilmu Al-Quran, nggak hanya Al-Quran tok, otomatis bahasa Arab is ngelontok. Bahasa Arab itu nggak usah ditakokno. Ya kenapa? Karena orang belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa saja harus menguasai bahasa Arab dulu. Itu paling dasar. Orang menguasai bahasa Arab belum tentu jadi mufassir, belum tentu jadi muhaddis, belum tentu. Ya, belum tentu jadi ulama, belum tentu. Ya, itu demikian. Lah ulama ditahui ulama dari mana karyanya. Seperti ini ya, ini ulama punya karya. Gak bahasa Indonesia, bahasa Arab. Enggak hanya satu kitab ini, ada tafsir dia. Nulis fikih, usul fikih, ilmu hadis, mustalah, ilmu semua beliau tulis dan kitabnya beliau itu banyak sekali yang nulis. Yang menyusun kitab ini. Lah itu ulama. Orang lain lihat karyanya, oh ini ulama sudah berhak berfatwa. Ada talibul ilm. Talibul ilm itu ngerti bahasa Arab, iso nerjemahno kitab, ngerti ilmu usul fikih, ya ngerti ilmu mustalah, tapi belum sampai berhak berfatwa. Itu cuma banding noto. Oh,
menurut kaidah ini yang kuat ini ya sudah ini. Ya, katanya Imam Syafi'i begini, haram ala may ya'khud bi qauli ma lam ya'rif dalili. Haram atas orang yang berfatwa dengan fatwaku tanpa dia tahu dalil apa yang aku gunakan berfatwa. Imam Syafi'i ngomong ngeten hukume niki dalile napa? Nek mboten semerap pun ndamel qaul Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i ngeten malih, idza wajadta qauli yukhalifu sunnatan nabi. Nalikane sira nemokake ana fatwaku sing nabrak dawuhe Kanjeng Nabi, guwaan idribu wara'al haid. Buang di belakang tembok, uncalno. Loh itu begitu. Ya, maknanya apa? Para imam itu mereka ndak fanatik, nggak ngejak orang kon kudu melok aku, harus fanatik nang aku. Enggak. Imam Ahmad juga gitu. Imam Hanafi, Imam Malik semuanya begitu. Ya. Disuruh fanatik kepada apa? Al-Quran dan Sunnah, yaitu dalil. Ya, makanya jadi nanti ada adab di dalam kitab ini, adab seorang thalibul ilmi, adab sopan santune tiang sing nuntut ilmu niku nopo. Di antaranya nanti ada di dalam kitab ini juga rohabatus sodri fi mahalil khilaf, lapang dada di dalam masalah perbedaan pendapat. Ono iki ngene. Nggih, contone paling gampang ten Al-Qur'an niku ayat wudu, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalimat wamsahu bi ru'usikum, usaplah baknya di situ. Kalau dalam mazhab Syafi'i litab'id, sebagian, jadi sebagian sudah sah. Kalau Imam Ahmad baknya ini zaidah, tanpa bak sudah sempurna, jadi maf'ul bi wamsahu ru'usakum, tanpa bak sudah sempurna. Jadi bak ini mboten enten maknane, maknane kepala dari sini sampai sini. Lho ngaten, ini beda ya itu. Terus sing roje sing kuat iki sing ngendi? Niki pun mulai nggih. Ngaten, mulai napa? Mulai gegeran ta mulai butuh ilmu lho ngaten. Orang pelajar itu harus lapang. Nah, bukan lapangan tembak, lapang dada. Nek ono iku bertentangan, ya barno lah. Ya, karena itu masalah-masalah ijtihadi ya, yang orang dulu para salaf itu berbeda pendapat, sampai kita juga berbeda. Loh, sahabat niku para salafus soleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain juga beda pendapat. Cuma adanya Rasul selesai. Enten sahabat kali niki safar. Nggih, melakukan perjalanan jauh, pas masuk sholat duhur nopo sholat asar niku. Nah, cari air tidak ketemu, sepakat tayamum. Mantun tayamum melampah tentu tujuane mboten enten 1 kilo, enten toya. Sing setunggal wah batal lah, korek tak wudu mat atas situ. Lapo wis mari sholat kok batal iku, gegeran. Sing situ baleni situ mboten po. Oh, nduk dalan iki gegeran terus niki. Kok niku ngene. Ndak, aku ngene. Oh, ya, akhirnya sampai ten Kanjeng Nabi. Ngaten. Terus Kanjeng Nabi ngeten. Awakmu sing baleni walaka ajroni, kon niku oleh ganjaran loro. Soale salatmu ping pindho. Lah nek sing gak mbaleni walaka asabta sunnah. Lho, bagimu kamu mendapatkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya begitu, ndak perlu baleni sudah. Nggih, lah kok bener karo nek aku apa salah? Nggih salah nek sampean. Soalnya napa? Sahabat niku mujtahid. Tingkatannya pun tingkatan Imam Syafi'i nek sahabat niku. Mboten kados kula jenengan niki. Nggih, makanya waktu terjadi perang Siffin, perang Jamal,
Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Tidak menyalahkan dua-duanya, mboten nyalano Ali, mboten nyalano karena mujtahid. Yang benar Ali dapat pahala, yang salah Muawiyah pahala. Lain Syiah mengkafirkan, Muawiyah dikafirkan, seluruh sahabat dikafirkan. Loh itu begitu. Kalau Khawarij dua-duanya, Ali kafir, Muawiyah itu Khawarij. Tapi kalau Ahlu Sunnah enggak, dua-duanya Muslim, dua-duanya sahabat, dua-duanya masuk surga. Karena apa? Mujtahid musib sama mujtahid mukhti, itu sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap perang Siffin ataupun perang. Hati-hati kalau baca kitab sekarang nih, yang nulis banyak orang-orang Syiah, orang liberal, kita tidak tahu latar belakangnya. Nanti sejarah dipeletes di luar itu gitu. Ya barusan ini ada orang tua itu siapa ngomong nggak karu-karu. Ya itu begitu. Kadang-kadang kita tidak tahu, lah itu begitu. Ya kaidah, kawaid itu. Ya kalau kepingin selamat ya paling tidak ngaji itu pakai kitab, tahu jelas ulama ini pemikirannya ya apa dan bagaimana, ketok ya, itu begitu. Kadang-kadang bukan ulama seolah-olah seperti ulama berfatwa, kalau menurut saya begini loh, kok niku sopo kan gitu. Ya itu begitu ya. Wa ala kulli hal awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahalus sana wa ilmu syar'i. Ya ala kulli hal, ya saya ingin berbicara, katanya sang muallif, sesungguhnya ilmu yang itu tempat pujian dan sanjungan itu ilmu syar'i. Alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih, yaitu memahami kitabullah Al-Quran dan memahami sunnah nabinya. Ini ilmu yang sangat agung, yang malaikat datang untuk menaunginya, malaikat mengamininya, dan juga sampai hewan-hewan yang ada di lautan, ya, yang ada di lubang-lubang juga, yakni memohonkan ampun. Wa ma'adzadzalika, adapun ilmu selain itu, fa imma ayyakuna wasilatan ila khairin, ya, bisa juga ilmu itu menjadi sarana kepada kebaikan, awasilatan ila sarrin, atau menjadi sarana kepada kejelek. Ilmu dunia itu ujungnya cuma dua, ujung-ujungnya sarana kebaikan atau kejelekan. Nopo ono ustad ilmu untuk sarana kejelekan, enten nopo ilmu maling. Ngaten. Ya apa carane maling nang ngene hotel? Oh gampang. Aku biyen tahu nang ngene tahanan belajar kalau koncoku sing bagian spesialis hotel. Carane ya apa? Nginep dhisik nang hotel. Lah, engko koncine diduplikat. Nah, itu engko meneh karin lotok. Oh, kono wong fulus nduk kono. Wis enteni ae saya nyewa nduk sebelane buka diku ora. Enten malih spesialis ban gembes. Lho niku enten. Niku semua spesialis. Ngaten. Niku ilmu menuju kejelekan. Tapi ilmu menuju kejelekan itu pun kalau digunakan kebaikan, tetap ilmu itu zatnya itu baik. Nek mboten percaya sampean tanggletaken sedanten polisi niku mesti belajar lalu nggih. Koruptor niku nggih dibelajari, belajar korupsi. Nek enten tiyang ketangkep, ya apa kon carane korupsi? Ngoten. Nah, kon ngerampok bank ya apa? Nduk endi kancamu pira carane ya apa? Ngoten. Ngoten. Nek ade ana nduk di Surabaya Selatan wilayah Karangpilang ana kejahatan ngene wis kelompoke iki tok, kari nyekel tok ngono. Lha niki. Mangkane enten syair ya yang dikenal di kalangan para ulama, arraftu sarran la li sarrin lakin litawaqqihi. Nggih. Aku mengetahui perbuatan jelek itu bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menjaga diri jangan sampai terjebak dalam kejelekan. Sampeyan belajar narkoba iki yo opo, dampake yo opo ngene. Lah, ciri-cirine yo opo sing kena narkoba ngene. Akhire sampean
Hati-hati nek ngono aku lho. Terjaga. Carane ya apa? Carane gampang dikei gratis dhisik sampean. Dijak nang ngene pub, nang kafe, nang night club. Nanti sampean wah iki lebih enjoy nek sampean gawe wis titik ae lah ngono. Itu carane ngoten. Pertama titik. Lho nggih, nek pun ketagihan maling rampok nggih, bahkan perampok-perampok sadis, begal-begal sadis rata-rata mereka kecanduan narkoba karena ngomong lho ini ngoten nggih. Kelihatannya aja narkoba ini kan untuk diri sendiri kan gitu ya, tapi nanti dampaknya lho ngoten niki lho. Sami kali tiang main tiang ngucut ketokane kaya awake dhewe nggih, tahu-tahu anake gak iso bayar sekolah. Anake keleleran gara-gara bapak itu tukang mah lho niku ngoten nggih niku. Jadi wa ma'adzalika lan utawi barang sakliyane niku, sakliyane ilmu sakliyane syariah niku, fa imma ayyakuna wasilatan ila khairin, maka bisa juga dia itu menjadi wasilah sarana kebaikan, au wasilatan ila syarrin, atau sarana kepada kejelekan. Istilah bahasa Inggrisnya napa demen behin degan. Degan niku napa degan niku? Manusia yang di belakang senjata. Nek degan mriki enak. Nggih, niki degan niku senjata. Gun ngoten. Soale niki bahasane tiyang munafik, gun diwaca gan. One diwaca wan, munafik niku. Ngoten. Lah nggih lah ngoten. Nggih, nek bahasa Arab lak mboten. Nggih, fathah nggih, fathah kasra nggih ka. Ah niku one diwaca wan, gun diwaca gan. Ngoten. Tapi tiyang seneng niku belajar bahasa Inggris timbang bahasa Arab, padahal iki bahasa swarga. Lah ngoten nah. Lho nggih jenengan benjing ten alam kubur ditangleti bahasa napa? Cara Jawa mboten, masih sampean wong Jawa. Indonesia mboten. Lho ngoten niku sakniki kata tiyang sing anti Arab, padahal nabine wong Arab. Lho, kitab sucine bahasa, kitabe ulama bahasa. Lho sakniki enten ngoten niku mangkane tiang-tiang niku kata sing mboten ngerti karena apa? Nggih niku wau anti Arab. Nek ati Indonesia niki anti Arab, buyar negara Indonesia. Lho saestu. Nggih, Dewan Perwakilan Rakyat niku buyar, MPR buyar. Nggih, ngaten. Majelis niku bahasa napa? Permusyawaratan Arab. Rakyat napa? Arab. Nek anti bahasa Arab ilang MPR. Dewan bahasa napa? Arab. Perwakilan wakil Arab. Nggih, rakyat rakyat. Lho ngoten. 70% bahasa Indonesia niku dari bahasa, mangkane Pak Yus Badudu niku dicopot zamane Pak Har. Nah, sampai niling tasian. Nggih kula rumiyin nek sore ngoten bahasa Indonesia nyetel Pak Yus ten RRI mboten salah niki nggih, TVRI nggih, TVRI Surabaya. TVRI Indonesia nih Jakarta Yus Badudu. Ngaten. Gara-gara ini karena apa? Menunjukkan masyarakat Arab dengan Indonesia ini sudah menyatu. Ibu kula nggih mboten saged nulis Indonesia gedrik niku tulisan London niku mboten saged. Masih Jawa, masih Indonesia pakai tulisan pegon. Niku ibu kula. Lho nggih, sampai tanda tangan ten kelurahan niku. Lurah lho. Bu, niki lah tulisan Arab nopo niku Bu? Lho niku ngaten. Nggih, tiang rungkut niku ibu kula kan asline rungkut. Lho niku pesantrenan sedanten. Jagir ini tasik dereng enten. Jadi keluarga kula niku sedanten pesantren sedanten. Mboten enten sing jadi semuanya dari Mbak Pak Di Buyut tadi semua
alumnus pesantren semuanya. Ndak bisa tulisan Londo, isok tulisan Arab. Lho niku ngoten. Nggih, masih wong Indonesia, nggih, masih ya wong Jawa nek kepingin selamat niku melok wong Arab. Enten ndak basa Jawane selamat? Napa basa Jawane? Lho nggih, kula nate diskusi kali tiyang kejawen. Oh, wong Arab ngene-ngene ngono kelas anjang. Sampai nek kepingin selamat, Pak, melok wong Arab. Lho kok iso? Iya, saiki selamat niku bahasa napa? Salamah, selamat. Bahasa Arab. Wong Jawa mbok gak ono selamat iku sing selamat wong Lho, bejo. Enggak, bejo mboten selamat. Sing selamat. Masih bejo kadang-kadang kecelakaan. Lho saya setune. Nggih, ane ngaten. Aniki habis satu bab faslus sani. Ngantos jam pinten niki? Nek kula nguras lho nggih. Nek jenengan niku nrimo amber mlajeng ten mripat niku sing bahaya yen kula metenteng ngeten. Nggih. Nggih. Dilanjutaken benjang nggih. Nggih. Buka pertanyaan mboten monggo. Oh ngoten. Ibu-ibu nggih. Apa yang dimaksud dengan adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal nggih niki wonten kitab Usulus Salasah. Kewajiban orang nggih, kewajiban setiap manusia terutama orang muslim, kewajiban pertama itu menuntut ilmu. Ya kenapa? Karena hukum asal manusia itu bodoh. Pundi Gusti Allah yang nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu tabi Gusti Allah iku akhrajakum ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh min butuni ummahatikum saking rahim ibu-ibu sira kabeh la ta'lamuna syai'a. Ta'lamun niku dari masdarnya ilmun. La ta'lamun sama sekali ndak punya ilmu karena ada kalimat syai'ah. Niki isim nakirah suwi ilmu apa gak ngerti waktu dilahirakan. Jadi ndak ngerti napa-napa menungso niku babar blas. Ngaten. Sing nulung ae gak ngerti, sing lairno sapa ndak ngerti. Lho jenengan kali kula mboten semerap. Nggih, sing lairaken kula jenengan lho aku lo ngerti ibu kula iya wis gede soalnya. Nek iki ibuke sing lahir waktu dilahiraken mboten semerap. Sing nulung nggih mboten semerap. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata. Mongko Gusti Allah ndadekake pangrungon nggih paningalan afida itu ulama dua makna hati dan akal atau akal ya. Ini pintu-pintu ilmu. Jadi pintu ilmu itu makanya dikasih mata ya itu. Makanya besok dimintai pertanggungan jawab ya. Lahum udhunul la yasma'una biha itu. Wong-wong kafir iku duwe udhun punya telinga la yasma'una biha. Ora iso ngrungu ayat-ayat Gusti Allah. Krungu wong nek maca nduk ngene corong gak kru. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Walahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu koyok rojo koyok. Ya, ini pintu ilmu. Hukum asal orang itu tidak punya ilmu atau bahasanya bodoh. Ya, dengan kata lain dungu. Nah, itu begitu ya. Itu maka kewajiban seorang muslim yang pertama adalah mencari ilmu.
Ini belajar, ya, itu demikian. Setelah punya ilmu, kewajiban yang kedua diamalkan. Karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, itu pepatah. Kalau di dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilus, ilmu dan iman ini ilmu. Ya, kita meyakini Allah itu ada karena kita punya ilmu. Kita meyakini surga itu ada karena ilmu. Makanya iman ini oleh para ulama adalah al-ilm, ilmu yang diikat di dalam hati, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ini disebut akidah, akedun, yang diikat di dalam hati secara kuat, la yatatarraq bisyakkin wal raib, ya, yang tidak bisa ditembus dengan syak dan raib, ya, itu kebimbangan dan keraguan, tidak bisa ditembus. Itu demikian. Ini jadi yang pertama itu belajar, yang kedua mengamalkan ilmu, ya, karena kalau kita beramal tanpa ilmu, kita terjebak ke jalannya Nasrani. Kalau punya ilmu tidak diamalkan, terjebak ke jalannya Yahudi. Yang kita itu diperintahkan oleh Allah, setiap kita sholat di dalam surat Al-Fatihah, kita disuruh berlindung dari dua hal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, ya Allah jangan kau golongkan kami ya Allah kepada al-maghdub, orang yang dimurkai. Siapa al-maghdub ini, orang yang dimurkai ini? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ulama-ulama ahli tafsir, Imam Jalalain, Imam Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari menulis yakni Yahudi. Kenapa Yahudi diabadikan oleh Allah sebagai al-maghdub dan memerintahkan umat Islam berlindung diri jangan sampai seperti al-maghdub Yahudi, ya, dijelaskan di dalam ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu tahu isi kitab sucinya seperti dia tahu, dia kenal anaknya. Kula niki yoga kula 16, Pak. Yoga kula niki ngomong ten balik tembok niki 1 2 3, kula mboten nate ngengok ngeten, kula mboten semerap. Iki anakku sing nomor 1. Iki nomor 2, nomor 3 sampai nomor 16 kula semerap. Nah, tiang Yahudi tahu halal haram, iki perintah iki larangan tanpa buka kitab Taurat niku pun ngerti Yahudi niku. Tapi nopo sikap Yahudi terhadap Taurat, terhadap kitab sucinya? Wa nabadu wara'a duhurihim wa nabaduhu, dan melemparkannya wara'a duhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahum koyok wong Yahudi ku layak lamun orang ngerti. Punya ilmu ndak diamalkan, itu jalannya Yahudi. Waladdallin, ya Allah jangan kau golongkan kami kepada ad-dhall, orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat ini? Dan kesesatannya diabadikan di dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala meminta orang Islam berlindung jangan sampai seperti ad-dhall ini. Maka ulama-ulama ahli tafsir menulis di situ an-nasara, Nasrani. Kenapa? Karena mereka banyak beribadah tanpa ilmu, ya. Mereka mengatakan innallaha salisu salasa, Allah itu trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Di dalam ayat yang lain dibantah oleh Allah Ta'ala, apa? Qaulun bi afwahihim, itu ucapan mulut-mulut mereka. Itu iyaquluna illa kadziba, surat Al-Kahfi, ya, itu ya. Jadi tidaklah mereka berkata dusta. Ini keyakinan akidah Trinitas itu. Barang siapa yang tidak meyakini Trinitas, batallah kenasraniannya. Ini keyakinan yang tanpa ilmu. Allah tidak ngajarkan, Rasulnya Nabi Isa sendiri berlepas diri, ya. Dalam surat Maryam, in kuntu qultuhu faqad alimta, ya Allah jika aku sampai mengajarkan kalimat Trinitas kepada orang-orang Nasrani, faqad alimta, maka sungguh engkau telah mengetahui ya Allah. Anta ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui ya Allah apa yang ada dalam jiwaku. Wala a'lamu fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada pada zatmu. Nah, bisa tidak ngajar, tapi ini keyakinan tanpa dilarang umat Islam mengikuti jalannya Nasrani. Katanya para ulama salaf, kalau tidak salah Imam Ibnul Mubarak kalau tidak salah tuh, yaitu mengatakan
nanti umat Islam ini para ulamanya keseret ke jalannya Yahudi, punya ilmu tidak diamalkan. Orang awamnya ke jalannya Nasrani, nglakoni agama nggak ngerti iki apa, sampean iki melok pokoke umume wong ngene ya wis aku ngene. Itu begitu. Ya ternyata, dan ini menjadi kenyataan ya. Itu jadi ilmu sebelum beramal. Nah, apa kalau sudah diamalkan terus mandek? Tidak. Ada kewajiban ketiga, yaitu didakwahkan, disampaikan. Rasul bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Liuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir di majelis taklimku, yang ngaji pada aku, menyampaikan yang ghaib, yang tidak hadir. Ya. Barang ghaib niku napa mboten enten? Enten. Enten. Barang ghaib niku enten. Waktu kula jenengan rumiyin ten madrasah kan diabsen. Mana Basuki Rahmat? Ghaib, Pak. Ghaib niku maknane apa? Tiyang enten tapi mboten ten mriki, ten griya nglimput. Ngoten. Niku rumiyin ngaten ghaib. Ghaib itu ada, tapi itu gitu. Gale-gale. Oke. Jadi orang-orang nanti orang-orang awamnya terjebak ke jalannya Nasara, orang-orang aneh itu gitu. Setelah itu nanti didakwakan ilmu itu. Lah kalau sudah dakwah ini nyampaikan ilmu itu, nanti orang itu menempati makomnya Rasul. Rasul itu diberi ilmu oleh Allah, diamalkan, terus kemudian didakwah. Oleh karena itu orang yang sudah menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu, nanti akan mengalami tantangan, akan mengalami cobaan seperti yang Rasul alami. Rasulullah ini kan Muhammad Al-Amin ya, sak Mekah niku mboten enten duanya. Al-Amin niku nggih baginda Rasulullah kan ngoten ya. Tapi setelah nyampaikan ayat gelarin apa? Muhammad Syairul Kadzab, tukang syair lagi. Syairul Majnun, tukang syair lagi gila. Lho itu begitu, karena gara-gara nyampaikan. Nek jenengan sik ngaji tok ngamalno dereng ten reaksi, tapi nek sampean pun aru-aru ten keluarga, nggih ten dulur, iki santri anyar rek iki rek. Lho ngaten, aneh mbona. Lho orang itu kalau belum nyampaikan, belum ada tantangan. Enggak coba sampean mari ngaji terus sampean sampaikno. Lho nggih. Ngaten. Karena apa? Orang dakwah itu memisahkan manusia dengan hawa nafsunya. Ono koncone ngombe, cak mbok ojo ngombe kok cak ngene. Lho aku ki ngombe dhuwit-dhuwitku dhewe kate apa kon? Lha iya. Lha itu begitu. Jadi pasti ada tantangan, apalagi yang berkenaan dengan sesuatu yang sudah melekat balung sumsum mendarah daging. Kalau kita katakan itu keliru, itu salah berdasarkan firman Allah, berdasarkan sabda Rasulnya, wah. Ojo nduk kene nang Arab ae kon. Lho nggih nate kula niki. Nggih kula yoga kula niku 16. Bojo kula tasik kali. Lah nggih. Lah waktu ten ngene pengadilan agama ditangleti. Sampeyan iki laporine kula badhe nikah malih. Alasane opo? Syariat Islam angsal nggih kula lampahi. Ojo nduk kene nang Arab ae terus. Atau nang kiai kono ojo nang ngene kene terus ngoten. Nduk kene iki alasane ya, pertama bojo loro, kedua ndak mampu melayani, ketiga ndak bisa punya anak. Lah itu baru boleh, selain itu ndak boleh. Langsung saya gini kan, saya tahu ini orang paling minim di depan saya ini S2, bisa juga dia doktor. Pak, sampean ini sarjana Pak ya. Kalau ngomong itu pakai ilmu Pak. Sampean berbicara sama saya begitu, ya kawin nang Arab atau kawin nang ngene Pak Yai, ya. Sekarang sampean tak tanya,
sampai menetapkan orang nikah lagi itu alasannya harus 3 ini. Dalam kaidah usul al-musbit yutolabu bihi dalil. Orang yang menetapkan hukum dituntut dalil. Sekarang sampai tak jalui dalilin di. Ayo. Sampai ini sarjana loh. Ayo. Sampai entokno dalile. Engko tak bantah karo aku. Akhire napa? Wis engko ayo ditentokno nang pengadilan. Nah ya sidang kok ya. Ah itu diarat-arat ngaten. Kula medal. Ditangleti kali tiyang kenek piro, Pak? Gak kenek. Aku wingi kenek sakmene. Oh alah, ngono ta. Intine ten mriku. Sidang betulan, sidang kula betokaken Sahih Bukhari kali kula. Nggih bojo kali ditakane sidang bareng, kula beto Sahih Bukhari. Terus si hakime, alasannya apa Pak? Sampai nikah lagi. Kalau wacaakan Sahih Bukhari. Nggih. Ini ucapannya Ibnu Abbas tapi marfu' sampai Rasul. Ibnu Abbas mengatakan atau Rasul bersabda, khairu ummati aktsaruhum nisaan. Sak bagus-baguse umatku sing akeh bojone. Maka nih kula niki kepingin dadi umate Kanjeng Nabi sing paling langsung diketok-tok. Nggih. Niku. Lela kan kita berbicara dengan ilmu kan gitu. Ayo gawon kita mungkin ilmu. Kalau nikah itu disuruh kalau cerai disuruh. Nah, long kawin tinggal-ngel ya apa sih rek? Ini gak ngerti dalil iki. Kongkon nang Arab ta lho aku wong Indonesia kok ngarep. Itu begitu. Jadi ya kalau bicara betulan ternyata mereka itu juga ndak paham. Nggih. Nanten pertanyaan malih monggo sampun. Sudah. Nggih, napa? Nggih, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.